Belakangan ini memang popularitas TikTok sangatlah meroket. Bahkan Blockhouse mengungkapkan bahwa aplikasi buatan ByteDance menempati posisi ke-6 di jaring sosial dengan jumlah pengguna aktif sebanyak berdasarkan laporan pada Januari 2020. Nah, salah satu tren yang sedang merabak di media sosial video pendek tersebut adalah Randonautica. Bukan nama pengguna ataupun tantangan sih. Nah, Randonautica ini adalah sebuah aplikasi yang mengajak pengguna untuk berpetualang ke berbagai lokasi secara acak sesuai keinginan kalian. Dari menggunakan Randonautica, sejumlah pengguna TikTok pun menyambangi tempat-tempat yang mungkin cukup aneh, janggal, atau menyeramkan. Nah, seperti beberapa video yang dilakukan oleh remaja-remaja ini. Guys, we found a suitcase at the Gabby, go. I'll hold your stuff. I don't know. Bro, wait, open it. We're like, we're gonna find nothing. Open it. Able to sleep. It stinks, y'all. It washed up. It's Oh. Oh. Okay, so she's calling the police so we can see if it's actually a dead body or it's just food. Nah, apakah sebenarnya aplikasi ini dan bagaimana cara kerjanya? Nah, inilah Randonautica. Randonautica adalah sebuah aplikasi mobile yang mengajak pengguna untuk berpetualang dan mengeksplorasi area-area sekitar. Aplikasi ini menyediakan koordinat atau titik lokasi secara acak yang kemudian dapat didatangi oleh pengguna. Dalam halaman aplikasi di Google Play Store, sang pengembang Randonautica menyebutkan bahwa aplikasi bikinannya itu menggunakan entropi semu dan kuantum dalam memilih lokasi secara acak. Nah, cara kerja Randonautica terinspirasi oleh teori kekacauan dan teori turunan Guy Debord atau Joshua Langfelder, salah satu pengembang Randonautica, kepada Bastel.com. Nah, ini pun sebanding dengan menjatuhkan sebutir pasir dari langit ke atas peta. Aplikasi ini tidak memiliki kendali atas koordinat yang dibagikan dengan pengguna. Eits, tapi ya gue bukan mau endorse ya, cuman pengen aja bahas aplikasi ini. Ataukah mungkin teman-teman nantinya akan mencoba aplikasi ini? Nah, nanti setelah kalian mencoba, apa yang terjadi ya bolehlah di-share ke kita. Nah, lanjut lagi deh. Meski detail cara kerja aplikasi ini membingungkan, hasil kerjanya berhasil membuat sejumlah penggunanya mungkin ya cukup terkesima ya, cukup terkejut dengan apa yang dia dapat. Bahkan mungkin pengguna pun juga akan merasa ketakutan. Nah, setelah menggunakan aplikasi ini, sejumlah pengguna menceritakan kejadian unik dan misterius yang mereka alami, serta tempat-tempat menyeramkan yang mereka kunjungi. Ada yang menemukan sebuah truk putih mirip dengan milik teman lamanya, ada yang menemukan rumah tua di tengah hutan, ada yang menemukan koper di pinggir dermaga yang konon berisi mayat, ada pengguna pun ingin melihat darah dan dia akhirnya diarahkan ke sebuah rumah. Terus ada pengguna yang ingin melihat pelangi, akhirnya pun dia diarahkan tempat di mana adanya pelangi. Nah, cerita-cerita seperti itulah yang kemudian mendongkrak popularitas Randonautica. Nah, cara untuk menggunakan Randonautica, hal pertama yang kalian harus lakukan ya tentu saja mengunduh Randonautica di Google Play Store atau di App Store, tergantung jenis perangkat teman-teman semuanya. Lalu buka aplikasinya, aktifkan GPS pada ponsel dan masukkan radius jarak yang ingin teman-teman eksplorasi bersama aplikasi ini. Nah, ada tipe lokasi yang akan diberikan oleh Randonautica, yaitu atraktor, terus void, dan anomali. Nah, atraktor ini adalah area yang memiliki tingkat kepadatan titik kuantum yang tinggi. Terus titik kuantum yang dimaksud di sini berarti rangkaian angka acak yang dikonversi menjadi koordinat lokasi di sekitar pengguna. Nah, sebaliknya untuk tipe void. Nah, tipe void merupakan area dengan titik kuantum lebih sedikit. Nah, sementara itu, untuk anomali dianggap sebagai tempat atau area terkuat untuk dikunjungi jika teman-teman memiliki niatan kuat dan
sedang dalam misi untuk menemukan sesuatu. Nah ini ada tips aman untuk menggunakan Rondonautica. Nah mungkin saking tidak terduganya koordinat yang dihasilkan oleh Rondonautica dapat mengantarkan teman-teman ke properti pribadi, jalan tertutup, dan lokasi-lokasi terpencil atau tempat angker atau tempat yang mungkin ya cukup mengerikan lah. Nah jadi teman-teman harus berhati-hati dan memperhatikan peraturan setempat saat menggunakan aplikasi ini. Nah ada beberapa hal lain yang harus teman-teman perhatikan untuk menggunakan Rondonautica dengan aman. Jika lokasi yang dibagikan aplikasi ini membawa teman-teman ke properti pribadi, pastikan teman-teman tidak asal masuk ke dalamnya. Mengeksplorasi lokasi secara acak dan menemukan hal-hal baru memanglah mungkin untuk menyenangkan, cukup memacu adrenalin, namun tidak menutup kemungkinan ada bahaya yang bisa teman-teman temui. Oleh karena itu ada baiknya jika teman-teman mengajak sahabat atau teman dekat saat menggunakan Rondonautica ini dan hindari eksplorasi di malam hari. Ya mungkin kalau kalian ya terserah sih, ini cuman saran aja. Tapi kalau mau teman-teman mau membuktikan tempat itu angker, mau eksplorasi malam hari, ya ngajak teman aja lah. Nah jika teman-teman menemukan tempat yang tampak berbahaya, sebaiknya hindari saja. Keamanan teman-teman lebih penting dibandingkan cuil konten atau video singkat yang bisa teman-teman bagikan ke TikTok ataupun sosial media lainnya, Instagram, YouTube, dan ya apalah. Yang terakhir dan terpenting, berhubung ya taulah masa pandemi COVID-19 masih jadi masalah global di saat ini, tetap perhatikan dan praktikan PSBB ya cuy. Soalnya kalau kalian ketemu tempat yang angker gitu, temu setan, nggak mungkin lah setan itu pakai masker. Nanti jika setan itu bersin gimana dong? Anjing, gimana ya kalau pocong pakai masker? Genderuwo, kuntilanak mungkin. Wih ngeri ya. Oke, dan mungkin teman-teman semuanya mau mencoba aplikasi ini dan berniat menggunakannya, ya monggo terserah, dan selalu jaga kondisi keamanannya. Oke, thank you yang sudah menonton video dari saya dari awal sampai akhir. Terima kasih, salam dari saya NSR, dan bye bye.